Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Natasha Putri dengan NIM 111 2824 29151 kelas IKMD. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian pengukuran postur tubuh pekerja dengan menggunakan metode REBA atau RULA. Jadi responden saya ini, saya mengambil foto seorang bapak-bapak dengan pekerjaan sebagai penjual soto. Lalu saya menggunakan metode RULA. Sebelum saya menjelaskan step-stepnya, saya akan menjelaskan pengertian apa itu RULA. RULA adalah singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment, yaitu sebuah metode penilaian ergonomi untuk mengukur dan menganalisis postur, gaya, dan gerakan tubuh bagian atas atau anggota gerak atas saat bekerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi risiko gangguan muskuloskeletal akibat postur kerja yang berisiko dan menentukan tingkat intervensi yang diperlukan untuk perbaikan. Baik, langsung saja ke step-stepnya. RULA dibagi menjadi dua, yaitu arm and wrist analysis, lalu yang kedua neck, trunk, and leg analysis. Baik, step pertama itu locate upper arm position. Kita mencari tahu posisi dari lengan atas si responden. Jadi pada responden saya itu derajatnya 45, sehingga skor yang didapatkan adalah skor sementara adalah 2. Lalu kita lakukan adjustment atau penyesuaian. Adjustment yang pertama itu jika bahunya naik itu ditambah 1. Lalu jika lengan atasnya itu abduksi atau seperti terbuka itu ditambah 1. Dan jika lengannya is supported or person is leaning, itu jika lengannya dibantu atau ditopang oleh suatu benda itu dikurang 1. Tetapi responden saya ini tidak ada penyesuaian atau bisa dianggap normal, sehingga skornya tetap 2. Baik, selanjutnya itu step yang kedua atau locate lower arm position. Jadi kita menentukan posisi dari lengan bawah responden. Responden ini setelah diukur lower armnya didapatkan 70 derajat, sehingga skor sementaranya adalah 2. Lalu kita lakukan adjustment. If either arm is working across midline or out to side of body. Jika posisi lower armnya itu tidak bekerja menyamping yang berlebihan, itu ditambah 1. Tetapi responden ini tidak ada penambahan adjustment, jadi skornya tetap 2. Baik, selanjutnya itu step 3, locate wrist position, mencari tahu posisi pergelangan tangan. Posisi pergelangan tangan pada responden ini didapatkan 15 derajat, sehingga skor sementaranya adalah 2. Lalu kita lakukan adjustment. If wrist is bent from midline, itu maksudnya jika pergelangan tangannya tuh ditekuk dari garis tengah atau seperti gini gitu, maka ditambah 1. Tapi di sini kita anggap pergelangan tangan responden normal, sehingga skornya tetap 2. Lalu step yang keempat itu wrist twist. Jika posisi pergelangan tangan responden itu dalam posisi menyilang, itu ditambah 1. Tapi responden kali ini tidak. Lalu jika posisi pergelangan tangannya berdiri seperti gini gitu, maka skor yang didapatkan adalah +2. Jadi skor
responden ini adalah 2 karena dia gini gitu posisi pergelangan tangannya. Lalu step yang kelima, look up posture score in table A. Penilaian postur skor pada tabel A dari langkah 1 atau step 1 hingga step 4. Jadi upper arm yang didapatkan tadi adalah 2, lower armnya 1, waist positionnya 2, lalu waist twistnya 2. Sehingga postur skor A-nya adalah 3. Lalu step yang keenam, add muscle use score if posture mainly static. Maksud statis ini adalah pekerjaan yang dilakukan dengan posisi tubuh yang diam, tidak banyak bergerak atau mempertahankan satu sikap tertentu dalam waktu yang lama. Itu dikurang 1. Lalu or if action repeated occurs 4 times per minute. Jika aksi pekerjaannya itu dilakukan secara berulang-ulang selama 4 kali selama 1 menit gitu. Jadi responden saya ini dia bisa dianggap melakukan aksi berulang karena ketika dia melakukan pekerjaannya seperti memotong ayam gitu, dianggap melakukan aksinya lebih dari 1 kali selama per menitnya gitu. Jadi skor muscle use-nya adalah 1. Step yang ke-7, add force or load score. Karena tidak ada penambahan beban atau loadnya kita anggap kurang dari 4,4 lbs atau 2 kg, maka skor sementaranya adalah 0. Lalu ada adjustment juga. Jika maksudnya respondennya tuh mengalami kejut ketika mengangkat bebannya itu, tapi karena responden ini tidak ada beban maka skornya tetap 0. Lalu step yang ke-8, find row in table C. Menemukan row pada tabel C dari step 5 hingga 7. Postur skor A yang didapatkan tadi adalah 3, muscle use skornya 1, force or load skornya 0, sehingga baris wrist and arm skornya didapatkan 4. Selanjutnya step 9, locate neck position. Menentukan posisi dari leher. Setelah diukur, sudut leher responden ini adalah 35 derajat. Sehingga skor yang didapat skor sementara adalah 3. Lalu kita lakukan adjustment. If neck is twisted, itu maksudnya jika lehernya itu berputar gitu, itu ditambah 1. Berikutnya if neck is side bending, maksudnya jika lehernya itu menyamping seperti ini atau ini gitu, itu ditambah 1. Tetapi responden ini dia tidak melakukan adjustment itu, jadi tidak ada penambahan adjustment sehingga skor yang didapatkan adalah 3. Step yang ke-10, locate trunk position. Setelah diukur trunk position responden ini adalah 19 derajat, dimana skornya adalah skor sementara itu 2. Lalu kita lakukan adjustment. If trunk is twisted, itu jika batang tubuhnya berputar maka ditambah 1. If trunk is side bending, jika batangnya itu
menyamping seperti ini gitu. Nah, dia ditambah 1, tapi karena responden ini dianggap normal atau tidak ada penambahan adjustment, maka skornya adalah 2. Step yang ke-11, legs. Jika kakinya itu disupport atau dibantu oleh misalnya kursi, itu ditambah 1. Jika tidak disupport, maka ditambah 2. Responden saya ini tidak dibantu atau disupport gitu legnya, sehingga didapatkan leg skornya adalah 2. Berikutnya step 12, look up posture score in table B. Melakukan pencocokan di tabel B menggunakan step 9 hingga 11. Neck posture skornya tadi itu adalah 3. Lalu terang postur skornya adalah 2, lalu leg skornya adalah 2. Lalu kita lakukan pencocokan, kita temukan titiknya itu adalah 4, sehingga postur skor B-nya adalah 4. Postur skor B yang didapatkan tadi adalah 4. Lalu step 13, add muscle use score. Di sini kita anggap responden melakukan aksi berulang selama lebih dari 1 kali per menitnya, sehingga skor muscle use yang didapatkan adalah 1. Lalu step 14, add force or load score. Kita anggap responden tidak mengangkat beban lebih dari 4,4 lbs, sehingga skor force or load skornya adalah 0. Sehingga jumlah dari neck, trunk, and leg-nya adalah 5. Kemudian final score dari pengukuran rula responden kali ini adalah 5 hingga 6. Skor 5 hingga per 6 itu menunjukkan bahwa postur kerja memiliki risiko sedang dan memerlukan tindakan segera untuk mencegah potensi cedera atau gangguan muskuloskeletal. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai penilaian pengukuran postur tubuh pekerja menggunakan rula dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.